Oke, Hasilnya. hasil-hasilnya nih ya. Wah, anjir keren banget. Sumpah ini keren banget detail. Wow. Oke, jadi kita baru aja kedatangan sebuah HP baru nih dari Realme yang katanya pakai sensor terbaru 200 megapiksel zoom to the next level. Wow, zoom tanpa lensa telefoto loh. Apakah iya? Langsung aja gue penasaran pengen coba. Jadi mari kita tes. Mari kita tes. HP ini masuknya sebagai HP mid-range, lebih tepatnya mid to high karena desainnya yang premium. Serius, ini segmentasi yang menarik ya antara fitur-fitur yang diberikan sama harganya. Maksudnya begini, segmen HP yang flagship itu biasanya untuk kalangan yang eksklusif ya, kelasan atas. Nah, tujuan Realme adalah menghadirkan produk ini memberikan experience khas flagship dengan harga yang menarik. Supaya bisa dijangkau oleh semua kalangan, khususnya anak-anak muda. Wah, paling enggak aku lebih muda dibanding Fahmi. Ya nggak, Mi? Nih, lihat nih, desainnya manis, bahannya unik, kelihatannya compact, nyaman digenggam, lengkung di depan sama di belakang, curve display, super AMOLED, dan speakernya stereo. Dan kameranya nih, ini frame kameranya bulat begini nih, udah kayak identik banget kalau HP ini kamera banget. Tapi desain dan lain-lainnya kita kesampingkan dulu, gue mau bahas dari kameranya yang paling pertama. Sekarang kita lagi ada di mana, Gre? Kita lagi ada di Pinisi. Nih, sekalian ngetes sampel kamera depannya. Ya, ini dia kamera depannya. Ini by the way jembatannya tuh goyang banget ya. Tapi dia tetap smooth dan bisa kelihatan di muka kita tetap di tengah. Keren. Realme 11 Pro Plus 5G ini pakai sensor baru yang beresolusi gede ya, 200 megapiksel ISOCELL HP3. Sensor yang berukuran besar 1/1.4 inci dengan bukaan besar juga di f1.69 dan didukung sama optical image stabilization. Setup kameranya ini ada 3 kamera, main kameranya pakai 200 megapiksel tadi, ultra wide-nya 8 megapiksel dan satu lagi bonus 2 megapiksel untuk makro. Secara hardware ini cukup meyakinkan ya. Sekarang kita bahas dari softwarenya dulu, ini yang paling penting. Pixel binningnya ini ada 2 model ya, bisa 50 megapiksel dan bisa 12,5 megapiksel. Yang semakin besar ukuran pixel size-nya di 2,24 mikron. Nah, dengan begini HP ini punya 2 fungsi yang menarik. Kalau di kondisi yang banyak cahaya melimpah, kalian bisa pakai resolusi yang lebih besar, yang bakalan oke-oke aja kalau dipakai buat di crop lagi. Kalau di kondisi yang low light, itu gunakan 12 megapiksel aja yang secara data bakal punya hasil yang oke karena pixel size-nya yang lebih besar. Guys, kita lagi ada di Suspension Bridge. Ini katanya jembatan yang panjang banget ada di Kawarengganis. Nah, kita mau di sini coba-coba sekalian hunting lagi kemampuan kameranya. Masuk ke app kameranya, tampilan depannya ini ada beberapa pilihan lensa dari 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, dan 4 kali. Nah, 2 kali dan 4 kalinya adalah lossless zoom dari sensor 200 megapikselnya. Bagian atas ini ada AI, terus rasio, dan menu drop down yang isinya itu mode HDR yang secara default sudah on, HDR Auto. Menu slide bagian bawahnya ini ada portrait mode yang bisa sampai 2 kali zoom dengan pilihan aperture digital simulasi dari 0,95 sampai ke f16. Ke bagian kanannya ini ada mode high res. Nah, di sini mode 200 megapikselnya. Di bagian atas ini ada opsi ya untuk 200 megapiksel atau 50 megapiksel. Di sebelah kanannya ada mode multiple photo in one take karena
Menggunakan resolusi yang besar, maka algoritma dari kamera Realme 11 Pro Plus 5G ini bisa mendeteksi sendiri komposisi dan memberikan beberapa foto yang sudah di reframing oleh AI-nya. Nah, ini fitur yang lumayan keren ya, simple. Lanjut kita ke bagian more. Nah, di sini ada beberapa mode, diantaranya adalah mode Pro, Movie, Macro, Long Expo, sama Stereo Mode dan Group Portrait. Guys, demi membuktikan kualitas kameranya, ini kita nanjak-nanjak di apa? Bukit apa ini? Sunan Ibu ya? Sunan Ibu. Sunan Ibu, dingin-dinginan buat membuktikan hasil kameranya nih, lagi nyari Milky Way ya. Ini posisinya sebelah sini nih. Oh, di sini ya. Ya. Nah, kalau emang sebagus itu kameranya harusnya dapat nih gambar Milky Way-nya. Ya. Tapi dingin banget ya. Parah ya. Gimana Dingin Gre? banget. Kemarin udah pernah ke Dieng kan? Udah. Kalau dibandingin sama Dieng gimana? Masih dinginan Dieng sih, tapi ini juga dingin. Parah ya? Oh enggak ding, enggak berasap. Kalau Dieng soalnya sampai berasap mulutnya. Mode Pro ini berguna kalau kalian yang suka ngoprek-ngoprek settingan kamera ya. Contohnya buat foto landscape, foto Milky Way dalam format RAW dan diedit sendiri, processing sendiri. Kemampuan kamera utamanya itu bisa shutter speed 30 detik dan ISO 6400. Ini lumayan keren ya, udah mirip sama kebanyakan HP flagship. Dan untuk kamera ultrawide-nya bisa shutter speed 30 detik dan ISO 3200. Untuk format RAW hanya tersedia buat kamera utamanya aja. Nah ini bintangnya banyak banget ini. Keren ya? Ya, ini awannya udah mulai Udah mulai minggir awannya. minggir. Kebetulan kita juga dapat cuacanya bagus nih. Jadi nggak hujan, nggak apa, awannya juga nggak banyak. Jadi ini kalau dari kasat mata, ini bintangnya bagus banget guys. Udah kelihatan ya. Nah, kita ngambilnya pakai mode apa nih berarti? Jadi di sini tuh ada beberapa mode, ada mode Pro, Mm-mm. itu harus manual. Kalau mau yang otomatis bisa pakai stereo mode nih. Oh, stereo mode ini otomatis nih ya. Jadi Jadi tinggal settingannya- cekrek gitu aja ya. Iya, tinggal arahin Oke. aja kemana Uh-uh. posisi Milky Way-nya berada, pencet aja. Selain pakai mode Pro, di HP ini juga ada mode khusus buat tag Milky Way, namanya adalah stereo mode. Nah, buat kalian yang nggak mau repot-repot sama settingan mode Pro, bisa menggunakan mode ini. Ini, Gre, Oke, hasilnya. hasil-hasilnya ya. Wah, anjir keren banget. Sumpah ini keren banget, detail. Wow. Wah, cantik banget sih. Gila. Lu percaya gak di sini? Ada alien. Sebel banget sih. Hah? Tapi bintangnya ini bener-bener gak kehitung, banyak banget bintangnya. Dari segini Wow. banyaknya bintang, ada kehidupan lain nggak? Waduh, agak berat ya Fahmi ya. Berat ya? Ah, kita ngomongin kamera handphonenya gimana? Boleh ya? Gak usah ngomongin alien. Mohon maaf nih, lagi dingin kita mikir Kayaknya agak sulit nih. ubi yang enaknya. Ubi Ubi, bakar. ya kan? Terus mie rebus. Oh iya, Indomie rebus. Wah, bener. Indomie rebus, Teh terus anget. teh anget. Beh, pasang ini, api unggun. Wah, Waduh. ada. Berhasil, Gre. Tas lu dong, tas lu dong, Mi. Ih, Enak banget gue sarung tangan. dingin. Dingin. Ini dingin banget guys, tapi dengan apa ya? Bagaimana tersiksanya kita dengan dingin ini worth it banget soalnya kita dapat Milky Way-nya. Wah, ini sih keren banget sih. Tapi Wow. bukan cuma Milky Way ini yang hebat nih dari Apa tuh? HP ini nih. Kita bisa rekam Milky Way pakai time lapse. Serius? Gila. Serius. Mode night yang kalau di Realme itu namanya adalah nightscape, tapi ada bagian pro-nya nih di atas sini. Ini dibuat supaya kalian punya lebih banyak opsi lagi dalam menggunakan mode nightscape-nya. Jadi ada opsi untuk shutter speed, ISO layaknya mode pro. Ini menarik sih. Sa, agak munduran lagi dikit. Bener ya?
Nih? Sebenarnya oke segitu ya. Oke. Sebenarnya ini fitur dibuat untuk memudahkan ya. Jadi kita bisa langsung aja pakai auto zoom-nya di sini. Terus kita bisa langsung tap dan dia akan menentukan komposisi yang terbaik buat dipotret. Coba kalau misalkan Aisyah kita agak geser ke kanan. Nah nih. Dari sini kita tinggal pencet aja auto zoom, kita tap. Dia langsung bikin framing sendiri. Guys, kita barusan aja nyobain foto-foto pakai mode portrait. Gimana? Kece banget kan hasil fotonya? Dan sekarang mau nyari lokasi lain untuk ambil video-video estetik. Penasaran kan hasilnya? Kita lihat yuk. Secara kamera, ini kan kita udah tes ya semuanya, tadi udah buktikan kemampuan kameranya. Dan sekarang gimana nih secara looks-nya, secara desainnya menurut Aisyah? Oke, secara desain. Kalau kamera udah terbukti mantap ya. Jadi kalau kita ngomongin Realme 11 Pro Plus 5G ini, dia ngeluarin dua warna. Yang kita pegang ini adalah Sunrise Beige. Tapi dia ada warna lain juga, yaitu Oasis Green. Oasis Green. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini tuh gak putih sebenarnya. Ini nggak terlalu putih, terus juga ada aksen-aksen kemasan. Jadi buat yang pengen looks-nya kelihatan mewah, kayaknya cocok banget nih pakai yang ini. Kalau menurut gue desain HP ini premium bener. Lengkungan di belakang sama displaynya itu bikin feel genggamannya terasa nyaman. Jadi terasa compact juga. Displaynya padahal 6,7 inci loh, tapi terasa kecil. Soalnya bobotnya itu ringan dan juga tipis. Desain HP ini hasil kolaborasi bersama desainer Matteo Menotto, mantan desainer grafis dan House of Gucci. Jadi nggak heran kalau desainnya ini kelihatan premium. Bagian belakangnya ini dilapisi bahan vegan leather yang tahan noda klaim mereka. Ada garis tengah, desain jahitan 3D persis melintas melewati kameranya. Frame-nya ini aluminium berlapis warna kemasan khas flagship banget. Lekuk-lekukannya juga. Di bagian kanan volume sama power button, atas ada speaker sama mic, di bawah ada slot SIM dual nano 5G, port USB-C dan juga speaker. Oke, sekarang kita ke bagian display. Nah ini, sebenarnya ini yang real sehari-hari kita lihat terus. Udah layarnya curve, terus juga pakainya Super AMOLED pula. Ganteng banget nih. Fingerprintnya juga di under display. Bener-bener ini udah fitur flagship diborong semua. Spek displaynya Super AMOLED. Refresh rate 120 Hz,
punya tingkat kecerahan up to 950 nits. Resolusinya Full HD+, dan 100% display P3 Color Gamut. Langsung aja gue tes penggunaan kondisi outdoor yang udah jelas aman ya, clear banget nih kelihatan. Play movie yang banyak adegan gelapnya itu aman banget dari black crush dan juga tint. Netflix udah pasti support sertifikat L1, support Full HD, dan YouTube udah bisa play konten HDR10. Ditambah speaker yang udah stereo. Gue pastikan HP ini bakalan nyaman buat geber multimedia. Kurang rasanya kalau gue juga nggak mention nih haptic vibrate-nya. Pas udah gue cobain rasanya vibrate HP ini oke banget. Kurang dikit tapi berasa cukup aja. Kalau vibrate-nya kegedean juga kurang mantep, jadi kayak geber-geber gitu. Lebih baik vibrate-nya dikecilin dikit dari default-nya. Jadi kalau menurut gue desainnya tuh cantik banget nih. Kalau performanya gimana? Silahkan. Yuk kita bahas sebagian speknya. Realme 11 Pro Plus 5G ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 7050 5G. Terus punya RAM 12GB plus extended RAM 12GB juga, dan penyimpanan storage-nya itu 512GB edan. Begini, kalau buat gua, seorang yang kayak gua nih, gaming ini nggak terlalu gimana banget ya, palingan cukup aja asal bisa mainin game kayak PUBG itu udah oke lah. Lagian game gua itu Clash Royale doang. Bagi gua, experience software itu lebih penting. Kenyamanan dalam penggunaan, nge-swipe itu nggak pernah kepleset ya, smooth aja, itu udah cukup flagship. Tapi kita tes benchmarknya. Antu tuh bisa dapetin skor 550 ribuan dengan maksimal temperatur di 35 derajat aja. Artinya ini cukup dingin ya. Performanya disesuaikan sama cooling system yang cukup oke buat penggunaan sehari-hari. Tapi semua ini hanyalah data yang pada akhirnya kita akan menyukai HP itu karena kenyamanan gabungan dari hardware, desain, dan softwarenya. Nah sekarang kita bahas Realme UI di HP ini. Secara tampilan ini clean, bloatware-nya juga tetap ada ya karena ini melalui proses TKDN, terus bisa di-uninstall juga kalau nggak suka sama bloatware-nya. HP ini pakai Realme UI 4.0 berbasis Android 13 yang saat ini ada di security patch di bulan Juni 2023. Cukup latest update ya. Dan terakhir paling kita ke baterai. Kapasitas baterai HP ini itu 5000 mAh yang lumayan gede buat HP yang setipis sama seringan ini. Buat penggunaan gua itu selalu bertahan seharian, dipakai pagi hari dan bisa bertahan sampai malam hari. Lagian nih yang bikin parah adalah casan HP ini 100 watt super FUK coy. Udahlah, lu udah nggak usah khawatir lagi ketakutan soal baterainya. Kalau dikira masih khawatir, kalau misalnya habis itu tinggal colok aja bentaran, beres. Oke, gimana Grey? Ya itu dia perjalanan kita untuk mencari tahu kecanggihan dari Realme 11 Pro Plus 5G ini. Menurut Fahmi gimana? Kameranya, karena pakai sensor baru yang 200 megapiksel itu udah teruji ya, ternyata bisa ya buat dipakai zooming gitu tanpa lensa telefoto. Dan buat foto Milky Way gua nggak nyangka ternyata kita bisa dapetin foto yang cetar. Dan satu lagi ada nih foto potret. Foto potretnya juga asik banget, dan kalau misalkan secara desain ini desainnya cantik, dan kalau dipegang berlama-lama pun nggak pegel karena dia tuh ringan banget nih. Iya. Gitu sih. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih jempolnya, terus share ke teman-teman, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Yuk, Bye. balik.